Hello, what's up, gengs? Welcome to the back my channel. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisa goal ya hari ini. Oke, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, langsung aja di sini kita cek ya. Oke, di sini kita cek goal. Ya, ada respon di order block ini ya. Nah, ini ada order block. Dia respon langsung ke bawah ya. Nah, tapi lihat trennya itu di sini ya. Kita cek tren dulu ya. Di sini yang pasti jadi bos ya. Trennya jadi bos. Kemudian thread dia ngambil internal structure-nya ya. Kemudian ini jadi bos, kemudian jadi chop ya. Ini jadi chop. Kemudian harga turun dan di sini ada order block ya. Di sini tren turun, artinya ini tren internal structure-nya ya, teman-teman. Nah, saat trennya 1, 2, 3, oke. Di sini trennya 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7. Oke, di sini dia ambil inducement ya. Ini inducement ya. Terus ini dia ngambil sweep liquidity ya. Ya. Kemudian ini jadi boss. Kemudian harga sempat udah jadi boss, kemudian naik lagi. Ini dia ambil inducement ya. Dan di sweep inducementnya. Dan harga di sini ngebuat struktur ya. Starter shock. Kemudian harga ngebuat tertersop, kemudian turun lagi, membuat jadi boss lagi ya. Nah, di setelah harga turun dalam ini, di sini dia ada reaksi dari order block boss yang ini ya. Jadi konsepnya kayak trennya itu dari sini 1, 2 ya. Di sini internal structure-nya, internal structure ya. Nah, ini naik ya. Terus dia diturun, baru dia naik. Jadi seperti ini ya konsepnya. Dan ini adalah bicep liquidity-nya, atau kalian bisa kasih tanda liquidity. Nah, di sini dia ada reaksi order block, maka dia turun mencari order block baru ya, order block bawahnya. Nah, di sini ya. Di sini, dan ini boss ini berubah jadi change of character ya. Nah, di sini. Jadi Alga sudah ambil inducement di sini, inducementnya sudah sweep ya. Maka ini jadi swing high yang valid, dan kita bisa pakai PDRI untuk mentarik di manakah area terbaik untuk entry ya. Dan harga kalian bisa masuk di area sini ya. Ini potensi juga ya, potensial juga ya. Ini karena adalah base ya, ini base. Nah, ini order block ya. Ini potensial juga untuk ada reaksi naik ke atas ya. Gitu, teman-teman. Dan kalian bisa cari pola bullish ya, seperti bullish engulfing ya. Kemudian pola change of character di time frame kecil ya, kayak ubah ke H4 ya. Di sini di H4 akan kelihatan order blocknya nanti ya. Order blocknya ada di sini ya. Nah, ini akan ada reaksi lah di sini. Jadi potensial juga di sini untuk entry buy. Nah, tapi ingat di bawah juga ada order block yang fresh ya. Jadi kalian juga harus ada keputusan untuk beli itu gimana maksudnya gitu loh. Jadi kalau maksudnya beli ini
di sini nih alasannya kenapa itu? Alasannya dia sudah masuk PDRI ya, diskon ya, udah bagus sih. Tapi kalian ingat di atas masih ada penghalang ya. Ada penghalang yang membuat harga ini nggak bisa sampai ke atas ya. Bisa saja dia sampai di sini, kemudian dia turun lagi ke bawah, baru dia naik. Bisa seperti ini. Jadi kita harus ada kemungkinan harga ini mantul ke bawah itu karena di atas sudah ada order block ya. Jadi di sini dia mantul ke atas, dia ada terus ada order block juga di atas, jadi kemungkinan dia akan turun. Ngambil order block di bawah. Setelah itu di sini kita cari ya. Kalian cari juga ya. Kalian cari pola bullish bullish apalah itu, pola setup bullish lah. Baru kalian entry buy di situ, SL-nya di sini, target kalian itu ya di sini. Ya, karena ini structure marketnya begitu. Untuk gold ya. Oke, untuk gold sudah, jadi euro juga sama nanti ya. Kalau euro AUD coba cek-cek dulu nih. Coba kita cari entryan lah. Ini kenapa harga bisa turun karena di sini ada order block ya, teman-teman. Ada order block. Nah, di sini dia reaksi, kemudian di sini juga ada order block, dia reaksi lagi ya. Nah, di sini terus turun jadi double top ya. Kemudian turun. Nah, target tercapai ke bawah, maka ini jadi boss ya. Setelah jadi boss, maka kita tunggu harga turun, naik turun, dia ambil liquidity ya. Terus di sini belum diambil high-nya, ada harganya turun lagi. Oke, kita buat baru lagi. Terus di sini dia ambil high tidak? Oh, dia ngambil high ya, dia ngambil high-nya, maka ini jadi boss ya, teman-teman, ini jadi boss ya. Setelah itu kenapa bisa jadi boss? Karena dia ambil high ini. Ini adalah inducement. Ini inducement ya. Kok bisa inducement ini? Ini adalah pullback ya, teman-teman. Oke, dia diambil, kemudian dia boss, terus di sini ada order block lagi. Ini loh, teman-teman, ada order block, dia ada reaksi di situ ya. Kemudian dia turun. Harusnya ini jadi boss ya, tapi dia nge-sweep, maka ini tidak valid jadi boss ya, tidak valid ya. Karena dia tidak ngetutup candlenya. Terus harga naik. Nah, dia naik ini, maka swing high ini nggak valid ya. Ya, nggak valid, teman-teman. Karena dia nggak nutup candle ini gitu. Tapi kita lihat dulu. Ini nggak valid. Oh iya, sorry, maaf. Dia nggak ada inducement sih, teman-teman. Inducementnya ini. Inducementnya sudah pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inducementnya di sini ya. Inducementnya di sini. Maka potensi untuk nge-sell itu adalah di area ini ya. Area sini ya. Nah, dia di break harganya. Maka ini jadi change of karakter ya. Nah, harga udah jadi change of karakter, maka potensi untuk entry buy itu di area mana? Area sini, teman-teman. Ya, gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini inducementnya? Ya, ini benar inducementnya. Tapi apakah harga akan nge-sweep inducementnya? Belum tentu ya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kemungkinan saja ini adalah area pantulannya harga itu ya. Jadi bisa saja dia buat turun, kemudian dia naik. Maka kalau sudah beneran naik, dia ngambil high ini, maka inducementnya sudah pindah ya. Pindah kemana? Yang awalnya di sini, sorry, yang awalnya di sini, jadi di sini gitu, teman-teman. Begitu. Nah, gitu, teman-teman. Nah, kalau udah begini kasusnya, jadi potensial akan, apakah dia ambil? Ya mungkin saja dia ambil sampai ke bawah baru naik kayak begini, bisa, teman-teman ya. Terus dia naik,
di sini lihat ada OB yang bagus banget, cantik banget ya, ini potensial banget ya teman-teman, ini potensial banget untuk kalian bisa pilih sell gitu, kalian bisa pilih sell di area sini. Nah, kan tren besarnya bos, maka ini internalnya kecil-kecil nih loh. Nah, begini, ini jadi bos ya, ini jadi bos lagi, dan ini ada OB ya, ada OB terblok, potensial banget bisa turun ke bawah ya, potensial. Jadi begini analisanya untuk out USD ya. Ini di time frame besar ya semua, di time frame besar. Kalau time frame kecil ya kalian di mainnya di time frame kecil ya mungkin kalian main 15 ke bawah. Ya 15 ke bawah, contoh kayak euro kita ambil misalnya ini loh. eh, Oke, ini ambil inducement bos, ini bos yang terakhir ya teman-teman. Kita cari bos terakhir teman-teman. Nah, ini bos terakhir. Maka kita akan berusaha untuk mencari setup sell ya di area sini. Area ini kita masuk area PDRA dulu. Kita bisa ambil PDRA kalau harga sudah nge-sweep inducement teman-teman. Nah, ini cek inducementnya di mana ya. Nah, inducementnya ada di sini. Nah, dia nge-sweep inducement maka ini jadi swing low valid. Nah, ketika harga jadi swing low valid, maka kita bisa nih tarik PDRA-nya. Nah, jadi kita bisa nge-sell di area sini ya. Begitu. Kalau ada reaksi sell di situ, kita cari setup sell. Kalau ada kita masuk gitu. Kalau nggak ada setup sell masuk, jangan masuk gitu. Nah, kita sudah menemukan OB-nya di mana gitu. Kita cari ya. Dan saya melihat OB yang sangat cantik itu ada di sini. Nah, ini OB juga bisa. Nah, ini OB tidak fresh. Ini yang tidak fresh ini, maka ini pindah ke sini. Yang fresh, oke. Terus ini OB-nya fresh juga. Tapi ini bagus OB-nya. Cuman ini menurut saya kekuatannya lumayan kurang ya. Nanti saya jelaskan kenapa OB ini tidak terlalu bagus ya menurut saya. Kalau yang ini masih bagus lah menurut saya ketimbang ini. Karena ini di engulf itu. Yang coba ini di engulf. Ini kecil ya body, jadi nggak terlalu bagus. Ini juga bagus sih, tapi tidak ada reaksi ya. Karena apa? Karena dia masih di bawah equilibrium ya. Di potensial itu yang atas ini, dua nih. Gitu. Kita pilih sell ya. Kita pilih sell. Tapi pas di harga sudah kena area ini, dia nggak ada reaksi gitu loh teman-teman. Nggak ada reaksi buat setup apa itu misalnya sell gitu loh. Kayak change of character, bearish engulfing, dan lain sebagainya nggak ada. Jadi nggak cocok kita masuk ya. Kita cek 5 menit pun nggak kelihatan ya. Ya. Nah, ini bearish engulfing, tapi lihat dia tidak buat change of character ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak ngebreak low ini nggak di break, malah sejajar ya. Jadi itu yang penyebab kenapa harga nggak turun ketika kita buka time frame 5 menit. Nah, sekarang harga karena ini kita buat pause, maka ini menjadi change of character teman-teman. Karena apa? Karena ya sudah ngebreak lah swing high-nya. Nah, kalau harga sudah ngebreak swing high-nya, maka kita akan menunggu harga membuat internal structure. Dan ini dia ambil inducement, ya, ini inducementnya. Kemudian harga sempat turun ya, dia langsung turun ya, dia langsung turun. Dan kalau kalian mau entry sell di area sini juga bisa ya, karena ini juga potensial jadi order block order block ya, order block tapi sudah diambil ya, ini sudah diambil order blocknya, tapi masih ada potensial reaksi lagi turun gitu. Karena ini termasuk base juga, base ya. Jadi kayak kalau kita bilang rumusnya pola patternnya supply and demand ini rally base drop ya. Jadi ini masuk ya. Terus harga turun, ini inducement sudah diambil.
Jadi potensial kita untuk ngambil setup buy adalah di mana teman-teman? Ya, kita buat lagi PDRI di arah sini ya. Nah, terus di EURUSD ini kita bisa open posisi buy di mana? Ya, kalian bisa ambil OB-nya di arah sini ya. Ya. Nah, ini OB menurut saya. Ya, ini order block ya. Outside bar-nya ini kita ambil di tengah-tengah di sini ya. Ini mantap. Ini ada fair value gap ya. Ini ada fair value gap. Jadi ada reaksi di sini nanti ya. Ada reaksi fair value gap-nya. Nah, ini ada reaksi toh. Ada reaksi. Ini ya, harga yang dijebol juga. Tapi bakal jebol terus ke bawah ya. Nah, terus harga akan kita pilih setup buy di sini. Tapi ingat, eh di atas ini masih ada potensial untuk ditekan harganya ya. Contoh yang ini ya, order block ini ya, ini potensial banget. Kemudian ini juga ya, ini juga potensial banget walaupun sudah diambil, sudah tidak fresh, tapi masih ada sisa ya, masih ada sisa OB-nya ya. Terus itulah yang membuat harga akan bisa balik ke bawah, kedorong gitu. Bisa di sini atau di sini ya. Tapi kita lihat time time juga, kalau kita main trading menggunakan waktu juga sangat bagus ya, karena menjelang misalnya ini contoh, ini jam berapa ya? Ini jam 19, berarti udah jam ini nih. Biasanya jam 18 sampai jam 2:00 ya. Itu jam potensial banget untuk apa ya? Untuk entry ya. Potensial banget untuk entry. Jadi jam jam 18 sampai 00 ya. Kemudian jam 12 sampai jam 18 potensial ya. Dan ini jam retribusinya ya. Ini akumulasinya. Jadi akumulasi, manipulasi ya, distribusi. Terus ini harga mantul ke atas, potensial bisa nge-sell ya, kita cek ya, kita bisa bisa pilih nge-sell, tapi sellnya itu agak lama gitu ya, karena ini trennya udah naik gitu. Jadi ada potensi sell di sini, juga ada potensi buy. Kita pilih yang mana gitu. Kita pilih yang buy karena trennya lagi naik gitu teman-teman. Kita naik, ini trennya lagi naik, kita pilih buy dulu ya, karena trennya naik gitu. Trennya naik, setelah harga naik, kita tunggu juga area di sini. Apakah di sini ada setup pembalikan? Kalau ada, hati-hati gitu. Kalau ada, pokoknya karena setiap setup ini ada probabilitas gagalnya teman-teman. Nggak selalu berhasil gitu teman. Jadi ya gitulah trading. Jadi karena ada probabilitas yang kemungkinan gagal, jadi risk and reward tuh penting dalam trading. Jadi manajemen juga penting karena kita tahu kita bisa gagal gitu ya, bisa gagal ya, apa boleh buat, kita cukup ini aja, ikutin aja rule-nya. Kalau waktunya sudah di ada base, ada di order block, kita tunggu setup pembalikan. Kalau ada, kita sell. Kalau misalnya ada setup buy, terus setup buy-nya berada di area point of interest, misalnya di arah sini atau ya di sinilah atau di sini, ya bisa, kalian bisa open posisi buy kalau ada setup buy. Kalaupun gagal, itu nggak masalah teman-teman. Karena apa? Karena itu gagalnya nggak, jangan sekali dua kali ya, sekali lah, tapi satu pair dulu ya, fokus kalian satu pair, pasti kalian dapat ya, kalian pasti dapat. Kalau kalian targetnya 1:3, 1:5 pasti dapat, saya yakin. Tapi kalau targetnya tinggi itu potensial dapatnya agak susah. Kenapa? Kalian harus paham juga kenapa harga bisa potensial turun lagi gitu loh. Tapi ujung-ujungnya dia akan naik lagi, tapi lama gitu. Karena di atasnya ada penghalang membuat harga itu nggak bisa naik kayak terjun atau terbang gitu loh. Gitu.
jadinya. Jadi kita tetap eh, memperhatikan area-area yang kayak begini nih ya. Walaupun harga trennya naik, tapi ada area yang bikin harga ini ditekan ke bawah gitu. Udah itu aja sih. Jadi analisa saya untuk euro nih, potensial untuk euro bisa saja dia akan turun ke 1,06626 ya. Gold juga tadi kita cek di H4 sama ya. Dia juga turun ya, dia juga turun sama kayak eh, euro ya, euro. Dan kita cek di H4 potensial potensial untuk naik ada di sini OB-nya nih. Ini potensial juga sih eh, untuk gold ya. Ada reaksi di sini. Jadi dia kemungkinan juga ada reaksi naik di sini ya teman-teman. Gold ya. Nih. Jadi kemungkinan ya. Ini mungkin aja ya. Jadi kita sekarang fokus sell dulu nih gold karena trennya sudah turun. Kalau kita cek di daily atau weekly ya sudah ngebreak low-nya ya. Ini udah break low. Di potensial dia akan naik kemudian turun lagi sampai ke bawah ya. Dia potensial nanti turun ya naik kemudian turun lagi, naik turun lagi gitu ya. Setelah itu dia naik ya, potensial juga ya. Kalau kita lihat weekly kan sudah di engulf nah candlenya yang hijau ini. Jadi ini potensial turun ya. Daily juga dominannya lebih nge-sell gitu. Jadi kita fokus sell aja, nggak usah follow apa ya, nggak usah kita adu tren, ikutin aja tren ya. Ya, terus apalagi nih kita cek ada pola candle CB1 nih misalnya, ini ada CB1 candle ini candle candle ini ya CB1-nya ya. Nah, terus ini penutupan candlenya. Jadi kalau jadi 1,618 reaksi ada ya. Jadi harga kemungkinan naik. Ini ada setup full margin di sini. Nah, dia ada full margin 0,5 jadi kalian bisa pilih sell di area sini. Nah, begitu. Terus target kalian bisa di 2,619 atau di 4. Nah, ini potensial juga bisa turun ya. Begitu ya, teman-teman. Ini termasuk setup sell, ini bisa setup sell ya, check out karakter juga bisa ya, banyak setup sell yang kalian bisa pakai ya. Bearish engulfing termasuk juga ya. Pintar-pintar cari backtest aja lah, kalian backtest ya, semua pola itu sama. Setup sell fungsinya ya untuk biar dapat RR yang bagus ya. Nah, tapi kalau kita pakai structure market, kita tahu arah marketnya mau kemana gitu. Karena kita tahu arah market kemana, fungsi dari setup yang kita buat kayak bearish engulfing, kemudian CB1, dominant break, dan lain-lain ya, ada change of karakter dan starter shop, time juga waktu itu berpengaruh sangat luar biasa ya. Eh, apa istilahnya? Profitable ya. Jadi kayak mau nurut gitu loh setup kita. Kalau kita ngikutin tren nurut ya. Kalau tren naik terus kita buat setup naik ya, dia mau naik ya. Nurut gitu lah, lebih dominan dominan ya nurutnya ketimbang kalau kita ngasal masuk pola apa ada pola keluar kita pasang sell atau buy, dia banyak sih polanya tapi dia tidak mengeluarkan kenapa kita bisa nge-sell atau buy, apakah trennya lagi naik atau turun gitu, kita nggak tahu. Kalau kita menggunakan structure market kan kita tahu trennya sekarang lagi turun gitu, gitu ya teman-teman. Oke itu aja sih, agak lama ya, berapa menit saya udah nih bahas nih, udah sampai 24 menit ya, lebih 16 detik. Oke itu aja mungkin cerita analisa saya nih untuk gold ya, tren turun, euro juga turun ya, 15 menit. Nah, dia ada potensial. Oh, ini naik ya. Dia sempat naik euro karena ini ada fair value gap, tapi ingat di sini juga ada potensi dia akan nge-sell ya. Jadi eh ini dia mungkin akan naik ya teman-teman. Tapi lihat di sebelah kiri ini dia bisa jadi turun ke bawah karena ini ada base, ada order block ya yang membuat
ya ini bisa turun ke bawah gitu ya. Ini ya, ini juga bisa ya. Jadi target tetap sih target kita di bawah ini untuk nge-buy. Oke, dan out USD juga trennya ya turun ya. Turun juga. Semua turun ya. Gold turun, euro turun, out turun ya. Jadi mereka bertiga pair ini satu satu belakangnya sama itu USD ya. Jadi kalau belakangnya USD sama-sama berarti ngikut ya semua. Ya, kalau Japayan dia naik ya. Kenapa gitu? Ya, USD Japayan karena USD ini depan. Nah, kok naik dia? Karena dia Japayan ini di belakang. USD di depan. Sedangkan out USD, USD-nya di belakang, outnya depan itu. Coba cari yang USD-nya di belakang pasti naik. Nah, ini USD CAD, USD depan naik dia. Kemudian USD Japayan, GBP USD pasti turun. Turun ya. Nah, karena belakangnya ada USD, tapi GBP Japayan nggak ada USD-nya. Ini belum 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 paham ya saya. Belum sempat saya cek kolerasinya. Yang pasti kalau kolerasi itu USD-nya di belakang, kalau USD depan, misalnya USD yang di belakang turun, yang di depannya pasti naik gitu. Kayak USD Japayan atau USD CAD ini. Contohnya ya. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Dan semoga kalian bisa belajar semaksimal ya. Karena semua proses tuh, belajar tuh ada proses lama gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar belajar trading, trading kayak gimana ya. Ini setup-setup ini nih, sebenarnya kalian fokus satu aja pelajari metodenya. Nggak usah banyak-banyak. Kalian kalau pelajar fokus structure market, fokus ke structure market. Nah, itu structure market tuh kayak kalian tahu aja arah trennya mau kemana, itu fungsinya. Dan kalau kalian belajar setupnya kayak pola-pola yang kemungkinan naik gitu bisa turun, kalian tahu lah pola naik itu kayak apa, mungkin double bottom bisa bisa dibilang pola naik. Nah, kalau ketika ketika kita menemukan pola double bottom terus trennya lagi naik, potensial harga untuk naik itu lumayan profitable gitu aja sih ya. Oke, dan selamat malam.